Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah jamaah sholat maghrib dan insya Allah nanti juga jamaah sholat isya. Kali ini kita lanjutkan kajian kita, dan kajian kita malam ini sekedar membaca al-umnya Imam Asy-Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditakhrij oleh Dr. Rifat. Kali ini kelanjutan yang sebelum ini adalah kita baca halaman yang ke-257. Babnya bab yang ke-57 tentang bacaan dalam ruku'. Urutan nomor hadis yang ke-223. Akhbarona Rabi'u qala akhbarona Buwaitiyu qala akhbarona Syafi'i qala akhbarona Ibrahim ibn Muhammadin qala akhbaroni Safwan ibn Sulaimin an Atha ibni Yasar an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa an-nabi panjenenganing Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza raka'a rikala rukuk sapa ya Nabi kala dawuh Nabi di Nabi rikala rukuk Nabi mengucapkan doa. Gimana doa rukuk? Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu wa anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa idhomi wa sya'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu sebuah hadis dari Robi dari Buwaiti dari Asy-Syafi'i,
Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad dari Sofwan bin Sulaim, Sofwan bin Sulaim dari Atok bin Yasar, Atok bin Yasar dari Abi Hurairah. Abi Hurairah telah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat rukuk beliau membaca doa Allahumma ya Allah laka namung dumateng panjenengan rakaatu kula rukuk kula niki namung dumateng panjenengan ya Allah, walaka aslamtu lan namung dumateng panjenengan ya Allah kula tunduk kula pasrah, wabika amantu lan namung dumateng panjenengan ya Allah aku beriman, wa anta rabbi dan panjenengan ya Allah adalah Rabb kula, khosya'alaka kula tunduk, khosya'alaka sam'i pendengaran kula tunduk dumateng panjenengan ya Allah, wabasori dan penglihatan kula tunduk dumateng panjenengan, wa idhomil lan seluruh tulang kula tunduk dumateng panjenengan, wa sya'ri dan seluruh rambut kula tunduk dumateng panjenengan, wa basyari dan semua kulit kula tunduk dumateng panjenengan, wa mastaqalat bihi qadami dan apapun yang bertumpu dengan dua tapak kaki kula iku lillahi rabbil alamin tunduk menyangarsa Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Itu salah satu di antara yang dibaca saat rukuk. Di salah satu contoh yang diangkat oleh Imam Syafi'i bacaan saat rukuk. Kita lanjutkan dulu bacaannya. Akhbarona Rabi'u qol akhbarona Al-Buwaidi qala akhbarona Syafi'i qala akhbarona Muslim bin Khalid wa Abdul Majidi sabuhu an ibni Jurayjin an Musa bin Uqbah an Abdillah bin Al-Fadl an Abdurrahman Al-A'raj an Abdillah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib an Ali bin Abi Thalib bin saking Ali bin Abi Thalib anna nabiya temen seduning Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa ya Nabi ana iku idza raka'a rikala rukuk sapa Nabi kala saat Nabi rukuk kata Ali bin Abi Thalib Nabi membaca doa Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa admi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Mirip dengan hadis tadi yang tadi diriwayatkan oleh panjenenganing Abi Hurairah, yang ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut dulu. Hadis yang ke-225. Akhbarona Rabi'u qala akhbarona Al-Buwaidi qala akhbarona Syafi'i qala akhbarona Sufyan bin Uyainah wa Ibrahim bin Muhammad an Sulaiman bin Suhaimin
an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad an abihi an Ibni Abbasin, yang ini dari Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol ala inni nuhitu, ala iling-iling, ingatlah sungguh aku nuhitu telah melarang an akro'a roki'an, membaca Quran saat rukuk, telah benar-benar aku larang, au sajidan, atau saat sujud. Di saat rukuk dan saat sujud Nabi melarangnya untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi, fa ammar ruku'u, mongko anapun utawi rukuk, maka sesungguhnya saat rukuk, fa'adzimu, maka agungkanlah Allah fihi, saat rukuk. Itu ya, jadi Nabi melarang baca Al-Quran, tapi Nabi menekankan untuk mengagungkan Allah. Wa amma sujudu, sedangkan saat sujud, fajtahadu fi, maka bersungguh-sungguhlah kamu berdoa memohon kepada Allah. Di saat ruku disuruh mengagungkan Allah. Di saat sujud Rasul tekankan kita harus bersungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah. Qala ahaduhuma minad du'a, maksudnya salah satu di antara rukuk dan sujud, maka ini adalah sujudnya disuruh bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wa qalal akharus, yang lain mengatakan fastahidud du'a fihi, bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah saat sujud. Mengapa? Kata Rasul, fa innahu qaminun ayyustajabalakum, maka sesungguhnya doa saat sujud itu peluang besar untuk dikabulkannya doa, karena sujud itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Kita lihat dulu gimana komentarnya Imam Syafi'i tentang hadis-hadis tadi. Imam Asy-Syafi'i berkata, saya tidak senang sekiranya seseorang membaca Al-Quran dalam posisi rukuk atau sujud, karena ada larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa keduanya bukan merupakan tempat membaca Al-Quran. Demikian pula saya tidak senang sekiranya seseorang membaca Al-Quran di tempat tasahud berdasarkan kias terhadap larangan tersebut. Kalau tadi Rasul melarang itu hanya saat rukuk dan saat sujud, Imam Asy-Syafi'i menggunakan kias juga tidak senang jika saat tasahud membaca Al-Quran, karena setelah tasahud itu perintahnya adalah membaca doa, di antaranya berlindung dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar, dan berlindung kepada Allah dari siksaan neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup, wal mamat, dan fitnah mati. Itu ya.
Itu perintahnya tidak membaca Al-Quran tapi berdoa kepada Allah. Tidak hanya itu, tapi berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu saat kita tasahud, selesai membaca doa tasahud, kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita berdoa apapun permohonan kita kepada Allah, karena itu adalah waktu mustajabah. Jadi waktu ruku kita mengagungkan Allah, waktu sujud di samping kita membaca doa ruku, doa sujud, kita doa memohon kepada Allah. Dengan doa apapun yang kita mohonkan kepada Allah, dan itu adalah memang waktu mustajabah. Lebih-lebih doa-doa yang telah dicontohkan Rasul, di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini dicontohkan Rasul. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ini dicontohkan Rasul. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dicontohkan Rasul. Kita tinggal mencontoh. Akan tetapi jika ada sesuatu yang mendesak buat kita, disitulah tempat dikabulkannya doa. Bukan tempat ya, waktu dikabulkannya doa. Maka di situ kita panjatkan doa kebutuhan kita, apapun kebutuhan kita, maka disitulah tempat kita memohon, waktu kita memohon kepada Allah, sebab itu adalah waktu mustajabah. Itu tadi komentarnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi tasahud pun kita jangan membaca Al-Quran, karena itu waktu mustajabah. Kita ditekankan untuk memohon kepada Allah, lebih-lebih doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Itu tadi komentarnya Imam Asy-Syafi'i berdasarkan kias. Jadi di sini tadi yang dilarang sama Rasul saat sujud dan saat rukuk tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengkiaskan saat tasahud pun jangan baca Al-Quran, karena saat sujud, saat rukuk dan saat tasahud, ketiga-tiganya itu adalah waktu sangat mustajabah, peluang besar untuk dikabulkan Allah. Maka jangan digunakan membaca Al-Quran, tapi gunakanlah untuk berdoa memohon kepada Allah. Satu lagi hadis yang ke-226, akhbarana Rabi'u qol akhbarana Al-Buwaidi qala akhbarana Syafi'i qol akhbarana Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaikin an ibni Abi Dhi'bin an Ishaq bin Yazid Al-Hudzaili an Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza raka'a ahadukum faqala subhana rabbiyal adzim. Enggak ada wa bihamdihinya, enggak ada ya. Jadi hadis
dari panjenenganing Ibnu Mas'ud yang diangkat oleh Imam Asy-Syafi'i di sini, bacaan rukuk adalah ini perintah dari Nabi ya. Salah seorang di antara kalian saat rukuk maka bacalah subhana rabbiyal adzim thalatha marratin. Yang populer subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Tapi di hadis ini tidak ada wa bihamdinya, hanya subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim thalatha marrat, 3 kali subhana rabbiyal adzim dibaca. Kemudian Nabi jelaskan faqat tamma ruku'uhu wa dzalika atnahu, maka sungguh telah sempurna rukuk seseorang saat mau membaca subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim. Wa idza sajada, dan dikala sujud maka membaca subhana rabbiyal a'la, enggak ada wa bihamdihnya, enggak ada. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la thalatha marrat, 3 kali. Faqad tamma sujuduhu, maka sungguh telah sempurna sujud seseorang saat sujud membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa dzalika adnahu, yang demikian itu paling minimal untuk dibaca saat rukuk dan saat sujud. Kita lihat bagaimana penjelasannya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika hadis ini sabit, maka yang dimaksud adalah batasan minimal dari kesempurnaan fardu dan batasan pilihan dalam kurung terbaik secara bersama-sama, bukan kesempurnaan fardu saja. Saya senang sekiranya orang yang rukuk mengawali dalam rukuknya dari bacaan subhana rabbiyal adzim 3 kali, serta mengucapkan apa yang saya ceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya penjelasannya Imam Syafi'i, membaca subhana rabbiyal adzim 3 kali serta mengucapkan apa yang saya ceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Jadi doa sujud yang Nabi contohkan, yang diceritakan oleh Imam Syafi'i dari Nabi membaca subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim. Saat sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kata Imam Syafi'i, setiap yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait rukuk dan sujud itu saya senang sekiranya tidak dikurangi, ya tidak ditambah, persis seperti yang dicontohkan Nabi, yang dianjurkan Nabi, yang diperintahkan Nabi, yakni membaca subhana rabbiyal adzim saat rukuk, subhana rabbiyal a'la saat sujud, kata Imam Syafi'i. Baik sebagai bertindak sebagai imam
atau sholat sendiri. Ini adalah perintah yang meringankan, bukan memberatkan. Di saat jadi imam, kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i senang saat rukuk imam baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau saat sholat sendirian, atau saat menjadi makmum. Itu bacaannya, kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini kita belum menemukan dalil yang ada tambahan wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, baik ruku ataupun sujud. Belum kita temukan dalil. Yang kita temukan malam ini baru subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi. Saat sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Gimana? Itu tadi bacaan sujud minimal subhana rabbiyal a'la. Kalau yang ingin panjang, tadi hadis yang awal-awal ya, bagaimana? Tadi yang panjang tadi. Kalau yang pendek ya subhana rabbiyal azim itu. Lah yang panjang Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khosya'alaka sam'i wa basori wa mukhi wa admi wa ma istaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu minimal seumur hidup pernah membaca doa itu ya. Di beberapa hadis tadi menjelaskan Allahumma laka roka'tu wa laka aslamtu, itu bacaan rukuk. Wabika amantu wa anta rabbi khosya'alaka sam'i wa basori wa idomi wa sa'ri wa basyari wa ma istaqalat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Minimal itu kita baca saat rukuk seumur hidup sekali. Jadi pernah sekali sepanjang hidup kita membaca doa itu. Kalau yang sudah biasa kita hafal subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Cuman kebanyakan di kita ada wa bihamdih. Kemudian yang sering kita baca di samping ini adalah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Allahumma gfirli, maka ampunilah aku. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, itu 3 kali. Gimana? Itu tadi komentarnya Imam Syafi'i tentang masalah hadis rukuk dan sujud yang telah dicontohkan oleh Nabi, dan Nabi melarang membaca ayat Al-Quran saat rukuk dan saat sujud, nggak boleh. Satu misal
Saat kita sakit lama nggak sembuh-sembuh, kemudian tahu dalam ayat Al-Quran Nabi Allah Ayub membaca anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Terus ayat Quran itu kita baca saat rukuk, saat sujud. Jangan ya, ada larangan dari Nabi, jangan membaca ayat Al-Quran. Padahal Nabi Allah Ayub saat lama sakit yang sangat parah, tidak ada sakit lebih parah atau separah itu, nggak ada, apalagi yang lebih parah dari itu. Jadi orang sakit yang separah Nabi Ayub itu sampai hari kiamat tidak ada. Nabi Ayub sakit separah itu dan menurut akal manusia tidak mungkin akan bisa sembuh, karena semua daging sudah hancur dimakan oleh sindat. Semula gatelnya itu luar biasa, dan itu ulah iblis ya, ulah setan untuk membuat sihir kepada Ayub, kemudian disebul hidungnya saat sujud, kemudian gatal yang luar biasa digaruk-garuk dengan tangan, dengan kuku, sampai kukunya habis pun tidak bisa hilang gatal itu. Mungkin di kita pakai sapu ya, pakai sapu lidi, sampai habis tidak bisa hilang gatalnya, malah muncul sindat-sindat atau ulat di situ memakan daging. Itu bertahun-tahun ya. Sampai istrinya memohon kepada Ayub, wahai Ayub, engkau kan nabi, engkau kan rasul, kalau panjenengan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah, Allah akan memberikan sembuh kepadamu. Tapi apa kata Ayub? Aku malu karena sakitku belum lebih lama dari sembuhku. Sembuhku puluhan tahun, sakitku belum puluhan tahun. Jadi aku malu kalau aku doa mohon kepada Allah. Tapi saat sakitnya itu telah mengganggu kehusuan dalam sholat, karena sindat-sindat, ulat-ulat itu telah memakan hatinya Nabi Allah Ayub. Tidak hanya hatinya yang dimakan, karena dagingnya sudah habis semuanya, dimakan oleh ulat. Kemudian otak Nabi Allah Ayub pun mulai dimakan oleh sindat-sindat itu, jadi sangat mengganggu saat ibadah. Spontan Nabi Allah Ayub matur menyang Allah, ya Allah, anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku ditimpa bahaya, ditimpa mandorot, masaniyadurru wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah ya Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi belum sampai mengucapkan sembuhkanlah aku ya Allah, belum, baru mengucapkan Allahumma anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Spontan Allah berikan kesembuhan. Lah itu diniatkan membaca Al-Quran saat rukuk, saat sujud tidak boleh. Gimana? Karena ada larangan dari Nabi ini ya. Bagaimana larangan dalam hadis tersebut?
Coba perhatikan ya. Jadi dalam hadis ini Rasul sabdakan, ala inni nuhitu, ingatlah sungguh aku melarang kalian. Kalimahnya ada ala inni, sungguh aku, ingatlah sungguh aku melarang kalian, nuhitu an akro'a roki'an, untuk membaca Al-Quran saat ruku. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-84. Bunyi ayatnya, anni masaniyaduru wa anta arhamur rahimin, sungguh aku ditimpa sakit ya Allah, dan engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baru mengucapkan itu, baru wadul nang Allah kalau dirinya itu sakit, dan Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, spontan Allah berikan kesembuhan. Gimana? Cuman Quran itu tidak boleh dibaca saat rukuk dan saat sujud. Bismillah. Gimana? Ada yang dibahas? Iya, monggo. Waalaikumsalam. Dalam rukuk dan dalam sujud. Bahkan Imam Syafi'i dengan dalil qiyas saat tasyahud juga. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada doa dari Al-Quran, Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah itu boleh dibaca saat rukuk, saat sujud? Kalau niatannya baca Al-Quran tidak boleh. Sebagian ulama kalau diniatkan berdoa mohon kepada Allah boleh. Jadi memang tahu artinya, ya Allah ampunilah aku, Allahumma gfirli, seluruh dosa-dosaku ya Allah ampunilah. Doa, niatannya juga doa. Wali walidaya, dan seluruh dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah ampunilah. Niate dungu. Ulama sebagian mengatakan boleh, sebagian tidak boleh. Kalau sudah niatannya ini berdoa mohon kepada Allah, sama sekali tidak niat baca Al-Quran, boleh. Gimana? Jadi tergantung niatannya. Kalau niatnya baca Al-Quran tidak boleh, tapi kalau niatnya berdoa mohon kepada Allah boleh. Gimana? Ya. Tidak harus pegang ya, baca Al-Quran itu tidak harus pegang. Di sini Rasul tidak menjelaskan kamu tidak boleh baca Al-Quran dengan pegang Quran saat rukuk, tidak.
Tapi kamu niat baca Al-Quran dan yang kamu baca memang dari Al-Quran. Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu tidak niat doa tapi kamu niat baca Al-Quran, itu dilarang oleh Nabi. Bahkan ada kalimat Allah, ini ingat, sungguh aku melarang kalian untuk membaca Al-Quran saat rukuk dan saat sujud. Imam Syafi'i dengan mengkiaskan saat tasawuf, karena ketiga-tiganya itu adalah waktu mustajabah. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Gimana? Mungkin yang lain kalau masih ada waktu, kalau sudah manjing isya kita tutup. Sudah masuk isya 2 menit, monggo, mungkin kalau masih ada. Kalau dianggap cukup, jadi kesimpulan kajian malam ini adalah doa rukuk itu tidak hanya subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, enggak hanya itu ya. Yang lain diantaranya adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau ingin menambah wa bihamdi, cari dulu dalilnya. Imam Syafi'i mengangkat beberapa hadis tidak ada wa bihamdi, hanya subhana rabbiyal a'la. Kalau ingin yang panjang tadi ada contoh yang panjang. Kemudian yang dilarang sama Nabi saat rukuk, saat sujud adalah membaca Al-Quran. Imam Syafi'i dengan dalil qiyas termasuk saat tasahud tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau doa dari Al-Quran memang niatannya itu berdoa memohon kepada Allah, itu boleh. Tapi sulit ya membedakan antara baca Al-Quran tok tidak doa atau doa tok tidak baca Al-Quran. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas satu bab dari panjenenganing Imam Asy-Syafi'i, yakni kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dan sudah ditahqiq dan ditakhrij oleh panjenengane Dr. Rifat. Ini mudah-mudahan benar-benar jadi tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.